Oke, selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Mahasura dengan Sekolah Double Alpha. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai pemilihan unit yang akan dipakai untuk latihan tembak reaksi nantinya. Secara umum, unit yang kita pakai itu tidak ada keharusan merek A, merek B, jenis A, jenis B, atau yang sudah ditentukan oleh federasi menembak itu sendiri. Jadi betul-betul untuk tembak reaksi itu adalah freestyle, bebas, sesuai dengan kepribadian dari kita masing-masing. Mungkin di video ini akan ditampilkan juga, mungkin dalam insert, itu nanti bisa dilihat, ada banyak macam dari jenis unit yang akan dipakai, lalu alat-alatnya juga, semisal belt, terus ada mag pouch, lalu ada holster. Jadi kembali lagi, poin yang pertama, tidak ada keharusan harus memilih jenis, harus memilih merek, atau harus memilih yang sudah ditentukan. Bebas. Oke, siap? Kita mulai akan bahas satu persatu. Kebetulan yang umum dipakai itu biasanya dari kelompok atau jenis Haikapa dan Glock. Kita lanjut untuk lebih jelasnya. Yuk lanjut teman-teman. Sekarang kita akan mendetailkan dari unit yang ada di depan kita saat ini. Yang di sebelah sini, ini adalah unit standar, jenisnya Haikapa. Jadi modelnya seperti ini, bisa dilihat. Lalu yang satunya ada unit jenisnya Glock 17. Oke, sekarang kita bahas 3 hal dulu, dari bentuk, terusannya nanti dimensi, dan terakhir keberat. Dari bentuk, kalau teman-teman akan memilih jenis yang Haikapa, seperti ini, nanti teman-teman akan mempunyai pilihan opsi perubahan bentuk dari unitnya yang akan lebih banyak. Maksudnya begini, nanti mungkin di insert video ini akan dilihatkan macam-macam bentuk dari Haikapa. Jadi sebetulnya yang kita beli pertama kali atau yang kita dapat bentuknya itu standar. Tetapi kalau teman-teman lihat, banyak dari shooter-shooter lain yang modelnya lucu-lucu, aneh-aneh, atau nggak biasa, itu karena mereka mengcustom unit Haikapa-nya. Untuk Haikapa sendiri memang dimungkinkan untuk merubah atau mengcustom bentuknya sesuai dengan keinginan kita, tidak terbatas, unlimited. Tetapi itu beda kalau misalnya kita bandingkan dengan unit Glock. Di mana-mana unit Glock modelnya akan seperti ini. Jadi dia mengkotak di atas, lalu bawahnya dia punya lower frame yang dari plastik atau polimer. Perubahannya mungkin kalau untuk Glock tidak banyak ya, bukan perubahan bentuk, hanya perubahan warna saja. Misalnya slide-nya diberikan warna ungu, diberikan warna biru, atau warna coklat. Hanya sebatas warna saja, tetapi kalau dibandingkan dengan Haikapa, bentuknya itu nanti bisa bermacam-macam. Misalnya kalau ini ada ornamen yang semacam kayak guratan-guratan, tapi nanti ada bentuk lain juga yang bentuknya dia bolong-bolong. Nah, mungkin untuk bantuan di video ini, di insert nanti kita bisa lihat. Ini dari bentuk. Jadi kesimpulannya kalau untuk unit Haikapa, bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan, sedangkan kalau untuk Glock, dia tidak banyak modelnya, hanya cuman penggantian warna saja, mungkin dari hitam ke warna lainnya. Sekarang kalau kita tinjau dari sisi dimensi. Baik unit dan magazine dari unit Haikapa, itu dia lebih besar daripada unit Glock. Mungkin saya bisa bandingkan di sini. Nah,
Jadi panjang barel atau tempat jalannya BB itu akan lebih panjang punyanya HKP dibandingkan punyanya Glock. Terus untuk dari sisi lebar atau sisi genggaman, dari HKP itu juga akan lebih lebar daripada Glock. Ini akan bisa terasa kalau misalnya kita sudah memegangnya. Jadi untuk hand grip di HKP dia akan lebih lebar daripada di Glock. Jadi untuk shooter-shooter atau teman-teman yang mempunyai telapak lebih lebar, ini masih bisa tercover. Tapi kalau misalnya teman-teman telapaknya agak kecil, nah kalau pakai HKP dia akan kesusahan, tapi kalau pakai Glock, dia pasti akan fit. Karena bentuknya Glock, gripnya ini dia compact ya, jadi dia slim, bentuknya slim. Begitu juga dengan magasinnya, kalau kita lihat magasin dari HKP besarnya segini, magasin dari Glock besarnya segini. Kalau kita bandingkan volumenya atau gas yang ada di magasin punya HKP akan lebih banyak daripada Glock. Kalau kita ngomong volume berarti laju dari BB akan lebih cepat atau lebih keras yang ada di unit HKP daripada yang ada di Glock. Untuk berat sudah, untuk dimensi sudah, lalu untuk bentuk sudah. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang spare part. Sekarang kita akan beralih ke part, di mana part atau bagian-bagian yang ada di unit itu nanti hubungannya juga satu selain kepada performa, yang kedua itu nanti kepada cost, khususnya untuk maintenance-nya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu untuk part yang di unit Glock. Secara umum, kalau unit Glock, itu partnya dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang HKP. Jadi kalau kita lihat di dalamnya untuk mekanisme penggeraknya sear, hammer, disconnector segala macam dia hanya cuman satu bagian kecil ini saja. Sedangkan untuk yang upper frame kalau kita lihat di sini ada gate road, terusannya ada BBH segala macam, ini merupakan hal yang umum di HKP juga ada. Pembedanya mungkin hanya di lower frame-nya aja. Mekanismenya dia lebih sederhana. Oke, kita taruh dulu. Dan coba sekarang kita lihat untuk part dari HKP. Nah, bisa kita bandingkan. Kalau untuk upper frame-nya sama. Jadi ada gate road juga, ada spring gate road, ada outer baler, terus ada BBH, loading nozzle, segala macam. Mungkin dari ukurannya aja dia lebih besar ya untuk yang HKP dibandingkan dengan yang Glock. Sedangkan untuk yang lower frame-nya, ini HKP dia lebih banyak. Karena bisa kita lihat sendiri, HKP di sini ada hammer. Atau mungkin satu-satu yuk teman-teman. Kita lihat perbandingannya di sini. Nah, kalau untuk HKP, dia ada safety lever. Di Glock tidak ada, karena Glock safety-nya ada di trigger. Jadi trigger di sini ada tonjolan di tengah, kalau tidak ditekan yang tengah, triggernya nggak mau jalan. Nah, ini triggernya kita tekan, jadi jalan, sedangkan kalau kita tekan dari samping, dia nggak mau jalan komponennya. Nah, bedanya di situ pertama. Terus yang kedua, di HKP dia ada hammer. Hammernya terlihat di luar menonjol segala macam. Tapi kalau misalnya di Glock, ini dia modelnya tidak ada hammer yang menonjol, tapi dia digantikan dengan mungkin bentuknya seperti ini. Otomatis misalnya ini dibuka, kita buka dari sini, kita buka, part HKP akan lebih banyak daripada partnya Glock.
Nah, jadi kalau Glock dibukanya itu hanya cuma di sini, teman-teman. Jadi bentuknya semacam kayak segitiga aja, sudah selesai. Tapi kalau unitnya HKP yang akan kita buka, selain di sebelah sini, di sini juga nanti ada per-pernya segala macam. Jadi lebih banyak partnya dia. Sedangkan kalau untuk upper atau bagian atas, ini sebetulnya standar, baik di HKP maupun di Glock juga sama. Jadi tidak ada bedanya. Hanya saja mungkin ukurannya ya teman-teman akan lebih gede. Contoh ini Getroot. Getroot itu yang berupa batang besi, terus ini dia akan lebih besar daripada punyanya Glock. Nah, otomatis kalau spare part-nya lebih banyak, itu nanti menyebabkan biaya perawatan atau pembelian spare part segala macam. Kalau penggantian, dia akan lebih banyak. Tetapi ada satu yang tidak bisa disaingi oleh Glock adalah daya tembak. Otomatis karena dia lebih besar, HKP daripada Glock, untuk HKP daya tembaknya dia lebih besar atau lebih jauh jangkauannya daripada yang memakai Glock. Jadi buat teman-teman yang memutuskan memakai Glock, latihannya harus 2 kali lebih berat atau 2 kali lebih daripada latihan dengan teman-teman yang memakai HKP. Karena kalau kita lihat ukuran saja sudah beda, ukuran panjang, jadi otomatis BB akan lebih mudah lari mengenai target kalau kita memakai HKP. Itu sih. Nah, terus sekarang kita juga lihat nih bentuk dari magazin. Untuk dimensi sendiri, untuk magazinnya HKP dia akan lebih lebar daripada punya Glock. Dia juga lebih panjang daripada punya Glock. Otomatis berarti isi gas atau volume yang ada di magazin dia lebih banyak daripada Glock. Jadi teman-teman akan lebih cepat mengisi ya, akan lebih cepat mengisi kalau pas latihan atau lomba dengan menggunakan magazinnya Glock daripada magazinnya HKP. Oke. Bagian terakhir, kita akan berbicara soal harga. Sesuatu yang sangat sensitif buat teman-teman ya, karena nanti teman-teman pasti akan bingung. Kenapa sih harganya kok mahal? Kenapa sih nggak ada yang versi murahnya atau gimana segala macam. Nah, ini hanya cuma panduan aja ya teman-teman mengenai soal harga. Dan harga itu juga berbanding lurus dengan merek dari unit itu sendiri. Merek maksudnya pabrikan yang mengeluarkan dari unit itu sendiri. Kalau kita lihat di unit HKP, ini biasanya kalau kita ngomong merek, menyarankan saja tetapi tidak menjadi keharusan. Kita pakai yang mereknya Tokyo Marui. Kenapa? Karena Tokyo Marui sudah terkenal dari lama, itu akurasinya handal. Jadi ketika kita beli baru keluar dari box pertama kali sudah bisa dipakai untuk berarti tembak reaksi tanpa harus menambah atau merubah part-part yang sudah ada. Tetapi kalau teman-teman misalnya hanya cuma menemukan merek lain semacam WE, KJW, terusannya ada Armolite atau segala macam ya nggak apa-apa gitu loh, dipakai aja. Nah, untuk dari Glock sendiri, saran juga sebaiknya menggunakan keluaran dari pabrikan yang bernama Tokyo Marui sama kayak HKP. Kenapa? Karena ketika kita beli, misalnya beli baru keluar dari box, ini sudah bisa kita pakai untuk race, untuk latihan tembak reaksi. Sedangkan untuk harganya sekarang memakai rate di bulan September tahun 2023 kurang lebih kalau untuk yang HKP barunya itu sekitar 4,7 juta. Kalau untuk Glock, dia karena dimensi lebih kecil segala macam, nanti bisa dapat di 4,2, 4,3, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman
misalnya beli dalam kondisi yang second, pasti harganya bisa di bawah itu tergantung kondisi. Tidak ada keharusan harus beli baru ya teman-teman, beli second pun juga boleh dan itu nggak salah. Hanya saya cuma mengingatkan kalau beli second, belilah di tempat-tempat yang terpercaya. Misalnya dari teman-teman komunitas tembak reaksi itu sendiri. Karena untuk menghindari ya kita mendapatkan barang yang kurang bagus. Atau dari rekomendasi toko-toko yang sudah terpercaya sih. Ya, saya rasa mungkin penjelasannya itu aja mengenai unit yang akan dipakai untuk tembak reaksi. Lebih jelas, nanti kita bisa ketemu di lapangan sambil latihan. Oke, terima kasih.